Oke, salam semuanya. Apa Shalom. kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu semua di rumah sehat kah? Haleluya. Saya percaya kita dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang apa, Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memerdekakan kita, dan saya percaya Tuhan mau kita berdiri kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5. Kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, saya akan bacakan. Galatia pasal 5. Sudah semua? Di rumah sudah? Oke. Ya, saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Ya, tekun mengerjakannya, tekun melakukannya. Dengar, tahu, dan lakukan, dikerjakan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kita akan perhatikan baik-baik di ayat yang ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, jadi kita semua telah dipanggil keluar. Ya, kita dipanggil keluar dari apa? Kehidupan yang lama kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Tuhan telah membebaskan kita dari hukum maut, dari kutuk-kutuk hukum Taurat itu. Kita telah dibebaskan, kita dipanggil keluar. Berarti apa? Kita telah dimerdekakan. Ya, bangsa ini sudah berapa? 76 tahun. Pada tanggal 17 besok menggenap 76 tahun merdeka. Ya, tetapi dalam kemerdekaan ini kita harus menjalaninya. Ya, ada banyak hal yang harus kita benahi di dalamnya. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Ada banyak hal yang harus kita benahi di dalamnya. Kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi jaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar, ya, telah ditebus, yang telah dimerdekakan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Jangan lagi kita membebani hidup kita dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Masalah boleh ada, ya, saya mau katakan masalah boleh ada, tetapi kita yang berkuasa untuk mengatasi masalah itu. Bukan masalah yang menguasai kita. Kalau masalah yang menguasai kita, berarti apa? Kita tidak pernah menang dalam menghadapi segala situasi. Kenapa? Kita tidak pernah merdeka. Karena orang yang bebas berarti orang yang sudah merdeka. Amin. Nah, orang yang sudah merdeka berarti dia terlepas dari segala masalah dan persoalan. Bukan dia benar-benar lepas, tetapi dia dapat menguasai diri. Dia dapat menangani setiap masalah dan persoalan dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan mau melatih kita, Tuhan mau mengajari kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya apa? Dia melatih tubuh kita, melatih hidup kita supaya apa? Kita berjuang, kita benar-benar berjuang. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bukan prajurit yang gagah perkasa. Mereka adalah petani, peternak.
Bayangkan, coba perhatikan, petani dan peternak, kerjanya itu hanya di ladang, kerjanya itu hanya apa? Di menggembalakan kambing dan domba. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Bukan mereka itu prajurit yang gagah perkasa, bukan. Yang siap menghadapi lawan, siap menghadapi peperangan. Tidak, tetapi di situ Tuhan melatih mereka. Bawa mereka keluar dulu. Latih mereka di mana? Di padang gurun. Tuhan melatih mereka dalam kehidupan yang begitu sangat keras. Dan Tuhan mau melatih kita hari-hari ini supaya apa? Dalam kehidupan yang sangat keras, supaya apa? Kita keluar sebagai apa? Pemenang-pemenang. Amin. Hari-hari ini, hari yang sukar sulit, kita harus keluar sebagai orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang merdeka. Benar-benar orang yang merdeka. Bukan kita bilang kita merdeka, tetapi kita masih dibebani dengan berbagai macam hal. Kenapa? Kita sendiri tidak mau melepaskan itu. Kita sendiri masih terus memikul beban itu. Terus tiap hari kemanapun kita pergi, kita masih memikirkan terus menaruh beban itu di dalam hidup kita. Padahal Tuhan bilang lepas beban itu. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan akan berikan sukacita yang melimpah-limpah. Di sini apa? Kita sudah ditebus. Di sini saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kita tidak menikmati itu. Kenapa kita masih membiarkan hidup kita masih membiarkan diri kita dibebani dengan berbagai macam masalah dan persoalan yang gak pugu-pugu, ya, hal-hal yang tidak penting, tetapi kita terus aja membebani kita masih terus menyalahkan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang kita harus melihat bagaimana kita menghadapi masa depan. Amin, Bapak Ibu. Masa lalu sudah berlalu. Masa lalu yang menyakitkan itu sudah berlalu. Tapi bagaimana kita melihat masa depan? Melangkah bersama, maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak melangkah sendiri, tetapi kita maju bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah panggil kita keluar. Di sini dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Berarti apa? Kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, jangan biarkan hidup kita terus dikungkung dengan berbagai macam hal yang gak penting. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu semua yang di rumah. Amin. Jangan lagi membebani hidup kita dengan hal yang tidak penting. Tuhan mau hidup kita yang luar biasa ini kita pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang bisa kita raih, kita kejar. Ini yang harus kita mengerti dulu. Kita perhatikan, coba lihat dalam Galatia 5 ayat 1. Kita kembali pada ayat yang pertama. Dalam Galatia 5 ini saya akan bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Berarti Pak, Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan sudah memanggil kita keluar, ya, dari segala masalah dan persoalan. Tuhan sudah panggil kita keluar. Kita mau keluar enggak? Atau kita mau bertahan? Ku mau di sini. Tetap kita mau katakan ku mau di sini, dan kita tidak mau keluar dari setiap masalah. Tetap aja kita masih mau pikul masalah kita, beban kita. Bagaimana beban kita bisa terlepas? Bagaimana kita bisa bernyanyi? Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Beban kita tidak bisa lepas karena kita tidak memberikannya kepada Tuhan. Kita tidak membawanya kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan apa? Berbeban berat. Tuhan akan berikan apa? Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita tidak mau bawa? Karena kita masih sayang. Ya, kita masih sayang.
atau kita pun tidak tahu caranya bagaimana untuk melepas. Pada Tuhan bilang, mari bawa, serahkan, datang sama Tuhan, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu datang sama Tuhan. Datang bawa masalah kita, jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu, malu-maluin gitu kan. Iya kan? Ada orang bilang malu-maluin. Berarti masalah kita nggak selesai. Tetapi Tuhan mau supaya masalah kita selesai. Kita harus bisa tangani hidup kita. Kita harus bisa tangani masa depan kita. Ya, karena kita harus melihat masa depan kita yang penuh dengan harapan itu. Janji Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan itu harus digenapi. Orang-orang yang sudah dipanggil untuk merdeka, dia harus menikmati janji Tuhan itu. Tapi kalau orang yang tidak menikmati janji Tuhan, berarti dia harus periksa diri. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang terjadi dengan hidupnya harus diperbaiki. Amin. Harus diperbaiki. Supaya apa? Kita benar-benar adalah orang yang merdeka. Nah, perhatikan di situ. Di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita. Kita harus mengerti dulu hal ini. Kalau kita sudah bisa mengerti hal ini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita di kayu salib, kita jangan bodoh lagi. Tetapi mari bawa masalah kita, bawa setiap persoalan kita, bawa hidup kita, bawa rumah tangga kita, bawa seluruh kehidupan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita pikul sendiri. Kalau kita pikul sendiri, ya kita menjadi orang-orang yang kasihan, sangat dikasihani. Siapa mau kasihani kita? Paling hanya orang di sekeliling kita yang bilang, aduh kasihannya dia begini. Tetapi tidak menyelesaikan setiap masalah dan persoalan. Itu harus kembali kepada kita. Keputusan ada dalam hidup kita. Kita mau merdeka atau kita masih mau dibelenggu. Ya, bangsa Indonesia mesti berjuang dengan keras. Ya, dengan bambu runcing dan dengan ada apapun yang di tangan dia pakai. Untuk apa? Keluar dari penjajahan. Dia harus keluar dari penjajahan. Ya, kungkungan yang begitu berat. Dia harus maju dan berjuang begitu rupa. Supaya apa? Supaya dia bebas. Nah, ketika sudah bebas, kita jangan kembali lagi hidup dalam dosa. Tuhan katakan bahwa kita orang bebas. Orang bebas ini jangan kembali pada kehidupan yang duniawi lagi. Berarti orang yang sudah dimerdekakan, kita semua yang sudah dimerdekakan, kita tahu porsi kita, kita tahu posisi kita ada di mana. Amin. Berarti kita tidak pernah meragukan Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan apa? Dalam pembacaan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Perhambaan. Tuhan mau kita berdiri teguh, kuat, kokoh sebagai apa? Laki-laki. Tuhan tidak bicara kita berdiri sebagai perempuan, tetapi Tuhan mau kita berdiri sebagai laki-laki. Iman yang kuat, teguh, kokoh, tidak bisa digoyahkan apapun. Nah, ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Sebagai bapak, ibu, dan semua anak yang ada di rumah, Tuhan mau ya semua kita berdiri kokoh, teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi segala situasi. Apalagi hari-hari ini, hari yang sukar sulit ya, kita masih ada di rumah semua. Tapi kalau hari ini kita masih bisa nikmati makan dan minum, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, hari-hari ini kita nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, kita semua harus di rumah, Tetapi apa? Tuhan masih pelihara kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Ya, Dia menyertai kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kembali kepada firman Tuhan.
Lihat hidup kita, lihat diri kita, bahwa kita adalah orang yang telah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan. Nah, kalau kita lihat diri kita sebagai orang yang sudah merdeka, berarti apa? Kita harus berpikir dengan cerdas, kita harus berpikir dengan cakap, bahwa setiap masalah kita, saya sudah taruh ke dalam tangan Tuhan, saya sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika saya sudah serahkan masalah dan persoalan kita dalam Tuhan, karena Dia adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan. Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti apa? Tuhan mau, Dia adalah jalan, kita ikutin Tuhan. Bukan kita ikutin mau kita, bukan kita ikutin kata hati kita. Ya, suka-suka kita mau bikin apa? Ya, kita tidak berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan mau kita ada di sana. Amin. Tuhan mau kita ada di sini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang yang merdeka, kita harus bisa memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bukan kita memuji, menyembah Tuhan dengan beban yang begitu berat, tetapi kita datang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Bapak Ibu semua yang di rumah, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Haleluya. Pegang kebenaran firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Nah, orang-orang yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang luar biasa. Saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil, karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, di sini dikatakan berdirilah kuat, berdirilah teguh, berdirilah kokoh. Jangan goyah menghadapi apapun juga, bahkan menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini. Tuhan mau kita berdiri kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Ada hal-hal yang sangat penting yang Tuhan mau ajarkan pada kita. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh satu dengan yang lain, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Ya, firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, kita tetap berdiri dan menonton. Tuhan mau supaya kita melihat orang-orang yang berharap sama Tuhan, orang-orang yang berdiri teguh di hadapan Tuhan. Amin. Dia tidak kenapa-kenapa. Tuhan hanya mau kita lihat. Kita lihat dan kita lihat. Coba perhatikan hari-hari ini. Nah, banyak teman-teman yang ada di sekitar jalurnya ambulans lewat. Itu setiap saat, setiap berapa menit ambulans lewat. Saya bilang, gak usah takut. Percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan. Hidup dan mati kita ada di mana? Ada di dalam tangan Tuhan. Jadi hidup dan mati kita kalau ada dalam tangan Tuhan, berarti apa? Perlu kita ragu? Perlu kita bimbang? Gak perlu. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, berarti apa? Kita adalah orang-orang yang kalah. Ya, kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum masuk dalam peperangan. Berarti apa? Orang-orang yang sangat-sangat memalukan. Saya harus katakan ini supaya apa? Kita punya iman kuat, kita bangkit, kita bergerak maju terus. Ya, kita bergerak maju dalam menghadapi segala situasi. Kenapa? Kita sudah 76 tahun ini merdeka. Bangsa ini sudah 76 tahun ini merdeka. Berarti apa? Kita harus bangkit. Ya, jangan kita melihat hidup kita dan terpuruk, melihat kondisi sekeliling kita dan terpuruk. Kenapa? Kapan kita bangkit? Kapan kita lihat bahwa kita hidup dalam berkemenangan? Hari ini, saat ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bangkit, ya, kuat, kokoh, teguh. Tuhan mau kita berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam Tuhan.
bukan di dalam yang lain, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Tidak, kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Ya, kalau kita tidak bersandar sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan bahwa kita harus berdiri kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, ketika kita berdiri dalam Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Yang kedua dikatakan jangan mau lagi dikenakan apa? Perhambaan. Ya, berarti apa? Tuhan mau kita melepaskan itu beban, melepaskan setiap masalah kita, serahkan sama Tuhan. Bukan kita pikul terus. Kita udah naik kereta, kita masih pikul terus, kita punya beban. Bukannya kita taruh, belakang kita gak kuat loh. Beban 40-50 kilo di belakang kita begini terus, bisa patah. Nah, serahkan sama Tuhan. Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan. Bukan kita pikul terus, bawa kemanapun kita pergi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar apa? Bebas. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan mau lagi dikenakan apa? Perhambaan. Itu bicara apa? Beban, masalah, persoalan kita. Nah, yang dipasang itu biasanya di sapi atau kerbau yang dipasang itu di lehernya untuk apa? Menarik bajak sawah. Mata bajak itu. Jadi ada orang yang duduk di bajak itu, sehingga ketika sapi atau lembu itu menarik beban itu, dan tanah itu akan dibalik. Tanah yang dari bawah itu dibalik ke atas. Nah, begitupun itu pekerjaan yang tidak ringan. Saya mau kasih tahu, kalau saudara sebagai seorang petani, itu pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang sangat berat. Kalau kita punya hanya sebidang tanah 5x5 meter, nggak seberapa. Tetapi kalau kita punya tanah berhektar-hektar, apa yang terjadi dengan hidup kita? Berat, sangat berat pekerjaan itu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat beban itu kita serahkan sama Tuhan. Persoalan itu kita serahkan sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan kita sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan lagi ayat 14 dalam Galatia 5 itu, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa? Tuhan mau kita hidup berdampingan, kita hidup berdamai. Nah, sekarang pemerintah bilang kita harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan apa? Corona. Ya, kita harus hidup berdampingan. Karena apa? Setiap hari, setiap saat ini ada virus di sekeliling kita. Banyak virus di sekeliling kita. Tetapi kalau kita punya imun tubuh kuat, ya kita nggak stres, kita nggak letoi, kita nggak lemah, lesu dan segala macamnya. Kita tidak khawatir tentang apapun juga. Imun tubuh kita akan kuat. Tetapi kalau kita udah lemas, letoi dan segala macam, ini gampang dimasuki oleh virus-virus. Tiba-tiba aja kita udah mulai. Kalau kita mulai letoi, tiba-tiba aja kita udah mulai bersin-bersin. Ya, tiba-tiba kita mulai batuk. Kenapa? Kita memberi diri kita menjadi lemah. Padahal Tuhan bilang kuat. Menjadi orang-orang yang berkemenangan. Baik itu dalam segala segi kehidupan kita. Dalam kesehatan kita pun kita harus kuat. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas untuk menjalani hidup ini. Ya, sehingga kita bebas dari berbagai macam kutuk sakit penyakit. Kenapa? Itu sudah dipakukan di mana? Di kayu salib. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Kita harus tahu sudah dipakukan di kayu salib. Nah, kalau sudah dipakukan di kayu salib, kita nggak perlu khawatir lagi, kita nggak perlu bingung lagi, kita nggak perlu bingung dan pusing lagi. Kenapa? Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Nah, di sini dikatakan apa? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang merdeka adalah orang yang suka mengasihi.
Amin. Tidak ada iri hati, tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada percideraan dan segala macam. Orang yang sudah bebas berarti apa? Orang yang merdeka, orang yang bebas, ya, orang yang bebas. Dia tidak lagi mengenakan hal-hal yang demikian. Di sini Tuhan mau dia mengasihi satu dengan yang lain, bahkan musuhnya pun dia harus mengasihi. Kenapa? Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Ya, minggu lalu kita udah bahas, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat yang bagaimana? Berkat yang luar biasa, damai sejahtera sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam kami dan dalam kita semua. Amin. Nah, itu janji Tuhan buat kita. Dan kita bisa beli? Gak bisa kita beli. Saudara pikir saudara punya duit banyak, bawa ke mall dan saudara mau beli sukacita dan damai sejahtera? Tidak ada di sana. Saudara boleh keliling dunia cari sukacita, tapi saudara balik kembali, yang ada apa? Kesal dan kecewa karena duit pada habis. Mulai lagi dari nol, cari lagi dan cari lagi dan cari lagi. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tandanya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling apa? Membinasakan. Hati-hati. Ya. Di sini dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, ya, hati-hati, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, Tuhan nggak mau kita saling membinasakan satu dengan yang lain. Ya, Tuhan nggak mau itu terjadi. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Menggigit. Di situ dia bilang apa? Menggigit, saling menelan, ya, saling gosip, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Baik dalam pekerjaan saling ada ada perlombaan, yaitu mulai melihat dan mulai menjatuhkan teman kita, menjatuhkan saudara kita. Bukan kita bekerja bersama-sama untuk membangun, untuk mencari menguntungkan perusahaan, malah kita membuat mulai iri hati satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Kita hidup sebagai orang yang tidak merdeka. Kita hidup sebagai orang yang masih melihat kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lain. Nah, ini hal yang salah yang harus kita perbaiki. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan baik-baik ini, sehingga apa? Kita hidup sebagai apa? Orang yang merdeka. Tuhan mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak terbebani dengan hal apapun juga. Karena kita orang sudah dibebaskan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nah, perhatikan di situ bahwa kalau orang-orang yang sudah dimerdekakan berarti apa? Ada banyak hal yang Tuhan rindu kita nikmati, ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah dimerdekakan, di sini coba kita lihat ayat 26 dalam Galatia 5 tadi. Nah, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, jangan kita gila hormat. Terus apa? Jangan kita saling menentang. Sebagai saudara di dalam Tuhan, kita saling mendukung. Bukan menentang, tapi kita mendukung. Jangan kita menghancurkan teman kita sendiri. Jangan kita menghancurkan rekan kerja kita sendiri. Dia adalah saudara kita. Amin. Amin. Nah, Tuhan ajar kita untuk saling mengasihi. Kompetisi memang ada, ya. Dalam dunia kerja itu ada kompetisi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang telah dipanggil keluar, sebagai orang yang sudah dimerdekakan.
Mari kita kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat bahwa kita kerjakan ini untuk siapa? Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Amin. Seperti untuk Tuhan. Jadi kita bekerja, oh iya udah saya bekerja yang terbaik. Kenapa? Saya berikan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau kita dibikin dicekal, dijegal dan segala macam istilahnya, tetap Tuhan mau supaya apa? Kita tetap pegang firman Tuhan. Ya, bodoh amat. Kalau kita berjalan benar dengan Tuhan, kebenaran itu Tuhan akan munculkan di dalam hidup kita. Amin. Di dalam situasi yang ada di sekeliling, Tuhan akan memunculkan kebenaran itu. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut dengan hidup ini? Kenapa kita mesti takut dengan masa depan kita? Karena masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Bukan masa depan kita ada dalam tangan kita, tidak. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita hidup benar dengan Tuhan, ketika kita sudah dipanggil keluar, Tuhan mau kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan percayakanlah seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita dalam Tuhan, dan kita tahu satu perkara, kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari-hari ini kita berjalan dengan sukacita, berjalan dengan damai sejahtera. Nah, coba perhatikan hari-hari ini, hari-hari yang sukar sulit ini, kita berjalan dalam sukacita, berjalan dalam damai sejahtera. Nggak perlu kita teriak. Amin. Nggak perlu kita berteriak begini dan begitu, nggak perlu. Tetapi kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Yang berikan damai sejahtera itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan mau supaya damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita dan memimpin kita dalam segala kebenarannya. Segala kebenaran. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada dalam firman Tuhan setiap hari. Kita bukan orang-orang yang khawatir, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Karena apa? Tuhan Yesus telah memanggil kita keluar. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dan memberikan kelegaan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita adalah orang yang menang. Amin. Amin. Bapak Ibu semua yang di rumah. Amin. Ya, masih mau khawatir hari-hari ini? Saya rasa tidak lagi. Kalau kita udah dengar firman Tuhan, pasti kita kuat dalam Tuhan. Ya, kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua, kita tetap kuat dalam Tuhan. Karena apa? Kita sudah dipanggil sebagai orang-orang yang merdeka. Ya, orang-orang yang merdeka. Bangsa kita sudah merdeka 76 tahun yang lalu. Ya, sudah genap 76 tahun pada tanggal 17 besok. Oleh sebab itu, ini hari tanggal 15, 2 hari lagi. Ya, oleh sebab itu, mari kita berdoa buat bangsa ini, buat saudara-saudara kita yang ada dalam bangsa ini, biar kita terus maju, biar kita terus bergumul untuk keluar dari mengerjakan kemerdekaan ini dalam takut akan Tuhan. Tuhan mau kita berdiri kuat, berdiri teguh, dan jangan lagi mau kenakan perhambaan. Nah, berarti apa? Tuhan mau kita lepas beban-beban itu. Jangan lagi mau kenakan perhambaan. Berarti apa? Jangan kita mau gunakan itu lagi. Beban dan masalah. Kita mesti pikul beban dan masalah. Tetapi Tuhan bilang lepaskan itu semua. Tinggalkan itu semua. Kita berjalan dalam Tuhan. Berjalan dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, kalau ada pujian bilang bebanku terlepas. Bebanku terlepas di bawah kaki Yesus. Terus senang selamanya. Bebanku terlepas di bawah kaki Yesus. Kita senang selamanya. Kenapa? Sukacita yang Tuhan berikan itu ada dalam hati kita. Nah, berarti apa? Beban kita sudah bebas, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kalau masih ada yang saat ini sulit sekali untuk melepaskan beban dan masalah kita, mari
Bertandang sama Tuhan, datang sama Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita mengalir dan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan, ya, jangan pernah malu datang sama Tuhan, ya. Karena saya sudah lama tidak datang gereja, saya malu Pak Pendeta. Nah, jangan pernah malu. Tuhan tidak melihat. Kalau kita malu, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihani, ya, kasihan sekali. Seharusnya kita raih, seharusnya kita bisa nikmati, tapi kita sendiri nggak mau. Nah, ini yang jadi persoalan, ini yang jadi masalah dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kita gila hormat lagi terus jangan kita saling menentang dan saling mendengki, tetapi Tuhan mau supaya kita saling mengasihi sebagai saudara, ya. Karena kita apalagi sesama anak Tuhan, kita sesama hamba Tuhan, kita bukan saling menyerang satu dengan yang lain, tetapi kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita saudara di dalam Tuhan, ya. Kita saudara, kita rekan sekerja di dalam Tuhan. Berarti Tuhan mau kita saling menopang, kita saling mendukung. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, hari kita bereskan di hadapan Tuhan saat ini. Nah, mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Nah, kita mau ambil waktu beberapa saat. Kalau yang masih dibebani dengan berbagai macam masalah dan persoalan, mari datang bawa semua kepada Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan damai sejahtera, aku akan memberikan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap kita. Oleh sebab itu, mari saya minta Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dan berdoa dengan Tuhan. Saya kasih waktu kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bawa seluruh masalah dan persoalan kita, serahkan sama Tuhan. Haleluya. Engkau mengenal kami Bapa, Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan, baik yang di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, maupun dimanapun kami berada, yang ada dalam program ini, baik itu di IGTV maupun di YouTube channel. Mari Tuhan lawat kami, Bapa, jangkau kami, Bapa, jamah kami Tuhan. Lepaskan kami dari segala hal yang buruk, segala beban, kuku perhambaan itu. Lepaskan kami Tuhan. Engkau tidak mau kami mengenakan kuku perhambaan lagi Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jangkau kami di rumah, Engkau lawat kami Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami hancurkan segala kekuatan apapun juga yang menghambat kami, menghalangi kami untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera, menikmati kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua telah dipulihkan. Segala kutuk sakit penyakit kami hancurkan kuasanya, kami lumpuhkan segala kekuatannya, sebab Engkau telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, memakukan segala kutuk sakit penyakit ini, bahwa kami telah dibebaskan, kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit di rumah, Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah dan Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Tuhan Bapa, jamah, hamba berdoa dari tempat ini, Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau bebaskan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur kami dipulihkan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu kami keluar dari setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau dengar setiap seruan kami anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita ulangi sekali lagi. Ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, oh haleluya, glory, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Oh haleluya, haleluya, oh segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya, glory bagi
Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang telah memerdekakan kami, memulihkan kami Tuhan. Engkau telah membebaskan kami Tuhan. Engkau telah memanggil kami keluar dari segala situasi yang buruk sekalipun Tuhan. Engkau membawa kami untuk menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mari taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Kami membawa setiap masalah dan persoalan kami. Kami membawa setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Engkau Allah memerdekakan kami, membebaskan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat pengumuman. Persembahan dulu. Oke, mari Bapak Ibu semua, kita persiapkan setiap persembahan kita. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua siapin dulu di rumah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sudah Bapak Ibu semua? Kalau sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, kita berdiri sama-sama, angkat persembahan kita dan kita mau berdoa. Oke. Haleluya. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang kami bawa, baik itu persembahan kolekte, baik itu persembahan yang lain, bahkan perpuluhan pun yang kami bayarkan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan kami, apapun yang kami bawa ini, biarlah boleh berguna menjadi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita lihat yang berulang tahun dalam minggu ini. Oh, ada Aiko pada tanggal 16 Agustus. Aiko Renata Aiko, anak daripada Bapak Apri dan Ibu Hana. Selamat ulang tahun Kakak Aiko. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Terus yang kedua, ada saya sendiri. Dan juga ada Bapak Diana Sution tanggal 20. Ya. 21 ada Ibu Agnes Lupi, ya, Rumi. Iya. Dan Citra Ramchandani. Iya. Ada Citra. Selamat ulang tahun Ibu Agnes. Terus Citra, selamat ulang tahun Bapak Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, tanggal 20 hari apa itu? Hari Jumat ya. Oke. Ingat ya, tanggal 20 hari Jumat. Nah, kita makan bersama-sama di rumah masing-masing ya. Oke. Haleluya, kita makan yang spesial dulu. Oke. Sudah tidak ada lagi.
Oke, ada Bapak Ibu, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita punya peralatan sound system itu raib, hilang, ya, digondong maling. Jadi saya nggak tahu itu kerjaannya siapa, saya nggak mau tahu, dan kita mau berdoa dan serahkan sama Tuhan. Dan itu ada drum 2 set, dan juga ada mixer, ada speaker semua yang bahkan yang kami udah gantung kemarin itu speaker Bose ada 4 biji, 2 kiri 2 kanan, itu pun dibongkar, dibobok semua. Ya, karena saya 2 hari sekali coba cek, tapi ketika hari Rabu itu saya ke sana dan saya melihat bahwa pintu gereja sudah terbuka. Biasanya terkunci, tapi ini sudah terbuka. Ketika begitu masuk, yang saya lihat ada yang pertama adalah speaker. Ketika saya tanya sama Hosea bilang tidak tahu karena nggak pernah ke atas. Ya, kita mau bilang apa? Kita serahkan sama Tuhan dan biar Tuhan yang beracara. Siapapun yang melakukannya, dia berurusan dengan Tuhan. Kita hanya mau serahkan sama Tuhan saja. Ya, kita tidak menuduh siapapun juga, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berurusan dengan dia. Amin. Dan saya minta Bapak Ibu kita semua mau berdoa, karena ketika kita masuk nanti, kita membutuhkan alat-alat ini. Ya, masuk dalam ibadah yang tinggal hanya ada keyboard 2 buah dan 1 speaker aktif dengan mic wireless. Itu aja yang tinggal. Semua habis. Oke. Dan saya coba cek ke depan itu, saya tanya ada pintu yang menjadi pintu gerbang yang rusak, tidak ada. Yang pernah kebuka, saya tanya Hosea, kalau kamu pulang malam apa ada pintu ini pernah kamu dapatkan terbuka? Tidak. Semua terkunci dengan rapi. Hanya pintu ruang ibadah yang dibuka, tapi tidak dibuka dengan paksa. Berarti apa? Bukanya pakai kunci. Nah ini, kita serahkan biar Tuhan sendiri yang ambil alih, ya. Karena kita tidak tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan di balik ini semua. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua sebagai Bapak Ibu semua yang ada di rumah, supaya jangan kaget kalau ini hilang, ya. Oke. Jadi kita mau berdoa untuk ini juga, kita mau berdoa untuk semua, kita berdoa biar Tuhan ketika kita masuk kembali dalam ibadah offline, kita sudah punya peralatan semua. Ya, Bapak Ibu dukung saya dalam doa, dukung kita semua, sehingga semuanya untuk kebaikan kita, untuk kita bisa nikmati damai sejahtera cita. Karena seluruh peralatan itu kita gunakan hanya untuk memuji dan menyembah. Kalau kita mau melihat bahwa mau sakit hati, berarti kita bisa sakit hati, tapi kita tidak mau sakit hati. Karena apa? Itu milik Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk tidak mau sakit hati dengan apapun juga, karena semua bisa dicari lagi. Ya, tapi kita mau serahkan itu sama Tuhan, biar Tuhan tahu siapa yang punya urusan di dalam situ. Karena itu bukan 1 orang atau 2 orang yang mengangkat, karena itu barang berat. Speaker yang tinggi segini ini berat, yang di depan itu, di bawah panggung, di ujung panggung kiri kanan itu berat. 1 biji aja berat, apalagi mixer yang besar itu, beratnya minta ampun. Nah, oleh sebab itu mixer yang 24 channel itu. Oke? Iya. Jadi Bapak Ibu, saya hanya minta dukungan doa daripada Bapak Ibu semua, sehingga ketika semua kita sudah mulai kembali dalam ibadah, kita sudah punya alat-alat ini. Amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama dan kita mengakhiri ibadah ini. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu pada saat siang hari ini. Kembali kami ada dalam hadirat-Mu dan kami sudah selesai dalam ibadah raya kami taruh dalam tangan-Mu. Apapun yang telah kami pelajari sepanjang hari ini, Tuhan, mari Tuhan berkati
Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan rema remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang berulang tahun, ada Aiko, Renata, ada hamba pribadi, dan juga ada Bapak Diana Sution, ada Agnes Palufi, Rumi Tuhan, dan juga ada Citra. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati kami, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Engkau menambahkan umur setahun dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan kami kuat di dalam Engkau. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap peralatan kami, sound system yang hilang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami tidak bisa ngomong hal-hal yang banyak, dan Tuhan kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan ketika kami memulai dalam ibadah offline Tuhan, kami tahu satu perkara, bahwa kami punya alat yang untuk kami pakai untuk memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, berkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Bapa memberkatinya, membuatnya menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah memulihkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Merdeka.